Udah kelihatan? Aman Kak, udah kelihatan. Kita review dulu materi kemarin ya. Kemarin tuh kita udah belajar array. Kalau kamu ingat, array itu dia kumpulan dari beberapa variabel dengan tipe data yang sama. Jadi, misal aku mau bikin sebuah array buat nyimpen 5 angka, berarti aku cara bikinnya tipe datanya, berarti integer, nama array-nya, sama ukurannya 5. Kayak gini. Ini kita deklarasi array-nya tanpa kasih nilai, berarti nilainya masih kosong. Berarti kalau kita visualisasikan nanti di sini tuh nilainya masih kosong, nggak ada nilainya, tapi isinya itu 5 angka. Terus kalau ini kosong, kalau kita mau isi tinggal dikasih ukuran misal 5, terus tinggal kita isi angka di dalamnya, dipisahkan pakai koma. Kayak gini. Ini kalau kita isi. Terus kalau kita mau ukurannya itu nggak kita tentuin, ya tinggal kosongin tapi harus dikasih isi. Kayak gini. Nanti ukurannya bakal nyesuaiin isi yang kita kasih. Kalau kita kasih nggak kasih ukuran, nggak kasih isi, nggak bisa, dia bakal error karena dia nggak bisa ngedefinisiin ini itu nanti ukurannya berapa. Karena kita nggak kasih isi, nggak kita kasih nilai di dalam sini. Kayak gitu. Ini angka Ya. 1, angka 2, angka 3. Terus kalau kita mau nyimpen char, kumpulan char, bisa pakai misal namanya kata. Bisa pakai yang bisa-bisa kayak gini untuk misal char Facebook E B O O. Nah, gini. Jadi kan dia kumpulan char dipisahin pakai koma. Nah, tiap char dihapus sama petik satu karena dia itu char. Atau bisa langsung kita gabungin menjadi sebuah string. Berarti kata langsung kita tulisin dalam satu string yang sama. Facebook kayak gini. Ini juga sama. Cara baca komputer dia juga sama. Ini sama ini nggak dibedain. Yang beda cuma penulisan saja. Isinya sama. Ini kata satu, ini kata dua. Nah, terus kemarin juga belajar eh, array itu dia bisa berbagai dimensi. Kalau ini kan dia satu dimensi doang. Dia bisa dua dimensi misal, berarti dia punya baris sama kolom. Berarti misal aku bikin angka 4, dia tuh punya baris 3, dia punya kolom 2, berarti dia barisnya 2, kolom barisnya 3, kolomnya 2. Nah, tiap kolom itu dia dikasih berarti punya kurung, berarti dipisahin pakai koma. Berarti ini kayak ini, berarti ini kok dua sih, satu dua, satu dua tiga ya. Jadi dia punya 3 baris. Ini berarti satu baris, satu baris ya. Berarti ada 3 baris. Nah, di dalam sini berarti dia punya 2 nilai karena dia punya 2 kolom. Ini misalnya 2, 4, 5, 5, 7 misal. Nah, supaya lebih ke gambar, berarti ini kita bisa enter aja, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ngaruhin program. Ini kita enter, enter misal. Nah, ini baru kelihatan kan kalau dia itu punya 2 kolom dan 3 baris, 1, 2, 3. Jadi kalau dipanggil angka, kita mau manggil angka 4, 2, 0 berarti indeks baris kedua, kolom ke 0 berarti kita lihat baris kedua itu ini, kolom ke 0 itu ini, berarti nanti yang kepanggil itu 2. Ini tuh sama dengan 2. Diingat indeks array itu dimulai dari 0, berarti ini itu dia indeks 0,0, ini tuh 0,1, ini 1,0, ini 1,1, ini 2,0, ini 2,1 gitu. Jadi dari 0,0 sampai 2,1. Berarti ukuran ukuran apa? Indeks yang bisa diakses itu 3-1 sama 2-1, berarti 2,1. Itu yang paling tinggi. Berarti kalau kita mengakses angka angka 4, indeks tuh 3,2, ini keluarnya bakal random angka karena angka yang disimpan di sini itu cuma sampai indeks 2,1. Jadi nggak bisa mengakses indeks 3,2. Indeks 3,2 ini cuma buat pendefinisian, buat ngisi, masih tahu ini tuh ukurannya berapa, koma berapa gitu. Nah, kemarin kita belajar ini.
Kira-kira ada ditanyain nggak? Belum kita Baca lanjut tuh ke kadang Kak kelupaan yang apa ya Kak? Kayak kalau misalnya nulis dia itu indeks apa enggaknya itu di bagian apa kayak gitu-gitu. Masih sering ini lupa. Kebalik-balik juga. ya, kita coba deh yang ini. Ini aku rapin lagi. Gini. Nah, angka 4 ini aku mau eh, ang- harus ini ya. Ini mau aku print, keluarin nilainya. Berarti aku pakai print X. Berarti dia karena integer, berarti dia persen D. Aku mau keluarin nilai dia itu yang indeks ke, jadi kita panggil angka. Indeks ke 1,1. Nah, berarti dia nanti keluar angka berapa? Terus ini angka persen D. Nanti dia bakal keluar nilai berapa? Persen D-nya nanti dia jadi berapa? Satu, berarti satu ya? Empat berarti. 4 kah? Coba ya kita run ya. Empat kan? Apa ini apa? Karena angka undeclared. Oh, yang Facebooknya di ini kan. Oh, ini angka 4. Ini angka 4. Terus kan kok ini kok integer sih? Char char char. Ya, jangan lupa tipe datanya harus disamakan sama isinya. Nah, char ya. Oke, taran. Cet, iya benar 4 ya. Benar ya, karena dia di sini. Di mana sih? Bentar aku juga bisa kalau gini. Aku gini ini biar kebaca. Set, saat ini baris ke nol, baris ke satu. Kolom ke nol, kolom ke satu berarti 4. Oke, benar. Gitu. Jadi array. Jadi itu penulisan array dan notasinya. Terus kalau kita mau ngisi array ya kita bisa, misal ini kan kosong ya mana tadi. Ini yang angka satu kan kosong. Kalau kita mau isi ya tinggal bisa kita isi angka satu indeks ke nol itu kita isi misal 4. Angka satu indeks ke satu itu nilainya 3. Angka satu indeks kedua sama dengan 5. Angka satu indeks ketiga itu nilainya 6 kan. Angka satu indeks keempat itu aku kasih 2. Nah, ini kalau kita mau ngisi satu per satu di dalam kodenya, kita juga bisa pakai scanf. Scanf-nya itu bisa persen D, berarti persen D, terus kita dan angka satu indeks ke nol. Terus kita juga bisa lagi sampai indeks kelima gitu kan. Indeks ke satu. Terus kita bisa kasih lagi scan F lagi, indeks ke 2 dan seterusnya. Atau ini bisa kita satuin dalam satu baris. Ini persen D lagi. Oh, di mana? Misal aku duplikat di sini, aku kasih keterangan aja. Ini pengisian metode satu, read manual, gitu ya. Terus yang kedua ini pengisian metode dua menggunakan input. Terus yang input terus ini juga bisa pakai input, tapi kita bisa langsung barengin dalam satu baris. Berarti langsung persen D, 12012, berarti kurang 2 doang. Berarti ini dia 3, terus ini dan angka satu dia ini 4 kayak gini. Jadi dia langsung isi 2 dalam satu baris. Ini juga kita bisa langsung baris jadi 5 juga bisa. Persen D, persen D, persen D, persen D, persen D. Berarti angka 0, 1, 2, 3, 4 urut. Atau kalau mau lebih ringkasnya, berarti kan ini kan scan S semua. Dan nilai ini kan dia bertambah satu-satu kan. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa manfaatin pakai perulangan. Jadi dia pakai for integer, jadi dia berulang. I-nya itu kita set 0 sampai kurang dari 5. I-nya kita tambah. Jadi I-nya dari 0 sampai 5. Nah, ngapain? Dia bakal scan F angka angka satu indeks ke I. Berarti indeks I-nya kan berubah-ubah dari 0 sampai 5.
Jadi dia bakal nge-scan F 5 kali, masukin nilainya dari angka satu, dari mulai 0 sampai 4 gitu. Ini pengisian metode 3 menggunakan perulangan. Oke. Terus kalau mau mengeluarkan nilainya ya tinggal di F. F di misal ini nilai sama dengan persen D, kita keluarin nilai dari angka satu, indeks ke misal indeks ke 0 gitu. Jadi kita juga bisa pakai perulangan buat ngeluarin semua nilainya. Jadi kita pakai perulangan juga. For mencari I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus plus. Jadi dia bakal ngeluarin ring F nilai sama dengan persen D, kita kasih enter, dia bakal ngeluarin nilai angka indeks ke I. Jadi dia I-nya kan dari 0 sampai 4. Jadi dia bakal ngeprint sebanyak 5 kali nilai dari angka dari 0 sampai 4. Gitu. Ini jadi ini pakai manual, jadi kita isi langsung di kodenya. Artinya nilai ini nggak bisa berubah. Terus ini bisa kita ubah karena setiap kodenya dijalankan kita minta inputan dari user. Jadi kita inputnya bisa berubah-ubah tergantung usernya. Terus kalau ini lebih ringkas karena kita pakai for, jadi penulisannya cuma 3 line doang. Sedangkan ini bisa banyak line dan eh, kayak kurang enak dilihat kayak gitu. Terus kalau ini dia ngeprint secara langsung satu doang, kalau ini dia ngeprint pakai for, berulang-ulang. Kira. Oke, aman berarti array ya. Kita lanjut materi function dan prosedur. Nanti terus bahas terkait array lanjutan. Ya, function itu apa? Function itu fungsi. Jadi ini bisa dicoret nggak ya? Oke. Function itu fungsi. Fungsi kalau di kalkulus mungkin, kalau di kalkulus, di alin, di sistik, sistik ada dikit-dikit ya. Itu misalnya dilembangin f atau fx gitu, berarti dia tuh misal dapat inputan x, dia bakal proses inputan tersebut, terus nanti dia bakal mengeluarkan sesuatu atau mereturn suatu nilai. Jadi dia tuh kayak ibarat mesin, kita masukin buah, misal masukin buah di blender, hasilnya hasil blenderan kayak gitu ya, jus gitu ya. Jadi x ini dia sebagai parameter. Parameter itu apa? Parameter itu nilai yang digunain suatu fungsi ini biar berjalan. Berarti kan dia fx kan, berarti x di dalam sini dia itu sebagai parameter. Artinya x-nya misal kita isi 5, berarti nilai ini jadi f5. X-nya kita isi 7, berarti nilainya jadi f7. Nah, jadi si fungsi ini nilainya itu bergantung pada si x. Artinya ketika x-nya itu berubah-ubah, berarti berubah-ubah, berarti hasilnya itu juga berubah juga, kayak gitu ya. Berarti kalau di matematika kan fungsi itu dia tepat punya satu nilai. Berarti fx itu untuk x yang berbeda, hasilnya juga pasti berbeda. Jadi nggak mungkin, nggak mungkin fx itu kalau f2 itu 7, f2 itu 7. Nah, kalau di eh, kalkulus f3 itu bisa nggak, eh, biasanya nggak 7 karena dia tuh eh, sifatnya itu tepat satu-satu gitu, misal 4. Nah, tapi kalau di komputer itu dia bisa 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 juga dia dapat 7. Jadi tergantung program yang kita inginkan. Jadi fungsi ini nanti kita yang atur. Kita mau ngapain dari parameter yang ada. Misal kita mau kuadratin, berarti kan kita bikin fungsi kuadrat. Berarti fx itu kita bisa tulis sama dengan misal x kuadrat ya. Berarti misal x-nya itu 3, berarti nanti hasilnya 3 kuadrat 9. Berarti dia bakal nge-return nilai 9 di sini. Jadi kayak gitu. Jadi fungsi itu dia ibarat mesin, dia tuh bisa eh, mempunyai parameter. Parameter itu nilai yang kita masukkan. Nanti terus hasil dari fungsinya dia bakal mereturn atau mengembalikan nilai yang udah kita proses. Itu berarti kita boleh belajar function sama prosedur. Prosedur berarti nanti gimana cara fungsi itu bekerja sama alur eh, alur proses pemanggilan fungsi. Terus kita juga bakal belajar tentang array lanjutan. Oke, next ya. Fungsi itu, jadi secara definisi dia itu group of statement. Jadi statement itu kan dia pernyataan, pernyataan kode gitu lah.
pernyataan, berarti kumpulan dari kode-kode atau statement yang dihimpun berbarengan bersamaan untuk menjalankan suatu tugas. Berarti fungsi itu dia spesifik untuk menjalankan tugas tertentu. Berarti ketika dipanggil, berarti dia bakal mereturn atau mengembalikan apa yang kita inginin, kayak gitu. Nah, bentuk umumnya dia itu return type, berarti tipe data si fungsi. Ini tuh yang kita sesuaiin sama return yang mau kita kasih. Berarti misal fungsinya itu dia mau mengembalikan nilai integer. Berarti misal fungsinya itu fx sama dengan x kuadrat ya. Berarti kan dia otomatis mengembalikan nilai integer kan. Integer positif Mm. ya misal. Berarti dia kita set mau mengembalikan integer. Berarti nanti dia di depannya sini dia tuh int gitu kan. Int integer. Penulisannya kayak variabel biasa. Berarti return type-nya berarti tipe data returnnya. Terus nama fungsinya. Terus tadi kurung buat parameter. Jadi mirip kayak di kalkulus ya. Berarti f ada kurungnya dikasih x. Nah ini berarti kan nama fungsinya itu f, parameternya itu x. Nah, kalau di pemrograman berarti ditambah tipe data di depannya, berarti int gitu kan. Int, int, f, x itu. Jadi di sini cuma punya satu parameter. Terus kita kasih kurung kurawal buat masukin kode yang mau kita jalanin kayak gitu. Di sini ada body functionnya, berarti kode yang mau kita jalanin di dalam sini, terus dia returnnya. Nah, kalau di main kan dia returnnya nol, karena di main itu kan kita misal kita print f sama scan f itu nggak butuh nge-return sesuatu kan, makanya dia tuh di set nol, nol itu artinya defaultnya. Nah sedangkan kalau di fungsi itu dia returnnya bisa macam-macam, bisa integer, bisa float, bisa char, bisa string dan sebagainya kayak gitu. Makanya return itu dibutuhin. Ini contohnya itu dia integer, ini tipe tipe returnnya, makanya nanti ini kan dia nge-return hasil, berarti hasil ini otomatis dia itu integer kayak gitu. Nah ini kan integer hasil kan. Berarti tipe returnnya itu integer, nama fungsinya itu max. Nah dia punya dua parameter di sini, parameter a sama parameter b. Nah berarti integer a, integer b. Berarti a itu sebagai integer, b itu sebagai integer juga. Berarti dua-duanya menerima nilai integer. Kalau kita gambarin, misal a ini b, terus dia ini ngasih ini kayak gerbang logika ya. Ini ngasih sesuatu ke dalam fungsi fx, ini fx fx atau max max ab gitu aja, nggak apa, fx nya aja notasinya. Fa koma b deh, fa koma b. Set. Nah di situ langsung dia masuk ke dalam ini bodinya. Di bodinya berarti kita bikin variabel namanya hasil, bentuknya integer. Habis itu kita bikin pengecekan percabangan. Jika a lebih dari b, maka hasil itu sama dengan a. Nah, kalau enggak, berarti hasil itu sama dengan B. Berarti fungsi max ini digunakan untuk mencari maksimum nilai A sama B. Berarti A sama B itu dibandingin. Kalau lebih gede A, berarti hasilnya itu A. Kalau lebih gede B, berarti hasilnya itu B. Maka dia bakal nge-return hasilnya. Berarti dia bakal ngembaliin nilai angka yang paling gede. Misal ya, misal A itu 4. Misal A itu 4, misal B itu 5. Nah, dicek jika A lebih dari B. Nah, kita cek apakah 4 lebih dari 5. Oh, enggak, berarti ini enggak dijalanin. Berarti dia otomatis ngejalanin else. Berarti Hmm. else hasil sama dengan B. Berarti nanti hasilnya itu sama dengan 5. Berarti yang di return itu yang dikembalikan itu 5. Begini. Jadi dia nilainya nanti yang dikembalikan itu 5. 5. B atau 5 gitu ya. Itu. Jadi ini penulisan fungsi. Nah, yang perlu diperhatiin ini if kan sebenarnya yang kewajaran kemarin itu dia ada kurung awal kan, harusnya dikasih kurung awal kayak gini, kurung awal kayak gini buat nunjukin kalau di dalam sini itu ini tuh bodinya si if. Terus ini si else ini juga dikasih kurung kerawal buat nunjukin kalau hasil sama dengan b ini dia punyanya si else. Tapi kalau kalau bodinya itu cuma satu line atau satu baris kayak gini, hasil sama dengan a doang, itu nggak perlu kita kasih kurung kerawal karena otomatis dianggap ini tuh punyanya si if. Tapi kalau dia lebih dari satu, misal hasil sama dengan A, terus kita kasih lagi di bawahnya hasil plus plus gitu, hasil ditambah satu. Berarti ini udah nggak bisa, berarti harus dikasih kurung rawal. Jadi pengecualian kalau line-nya itu cuma satu, satu baris kayak gini, itu nggak perlu kurung rawal supaya dia lebih rapi. Tapi kalau lebih dari satu, kita kasih kurung rawal buat nandain kalau dia itu punyanya si if. Else juga kayak gitu. Oke.
kita sini dulu ada yang tanyain nggak atau dibingungin? Nggak ada Kak, udah aman. Hmm. Berarti cara cara manggilnya itu gimana? Jadi cara manggilnya itu tetap di fungsi main karena ini kan fungsi juga, tapi fungsi yang dibahas sih fungsi yang bisa dijalani itu cuma di dalam fungsi main. Berarti di dalam fungsi integer main kita punya. Jadi aku jalanin di programis sampai lupa. Loh, oh, programisin ini. Berarti ini fungsi utama. Berarti kita ada fungsi di luar sini. Berarti nulisnya itu di luar sini ya. Nah, berarti ada dua fungsi. Di sini fungsi max, di sini fungsi main. Nah, jadi kayak gini. Jadi fungsi ini yang ketika kita jalanin, nah, yang terpanggil itu cuma fungsi yang di dalam main. Karena si bahasa C itu cuma menjalankan fungsi yang ada di dalam fungsi main. Makanya dia disebut main karena dia itu utama. Walaupun ada fungsi lain, dia itu tetap yang dijalanin cuma yang ini. Nah, supaya ini jalan gimana? Kita panggil di dalam sini. Aku hapus ini kosong berarti ya. Aku panggil cara manggilnya, tinggal kita tulis nama fungsinya, max gitu ya, max. Terus kasih koma, kasih kasih apa? Parameter. Berarti ini kan dia punya parameter integer sama integer ya. Berarti aku mau masukin nilai 4 sama 6. Berarti dia bakal ngecek 4 sama 6 ini gedean mana kayak gitu kan. Berarti nanti ketika aku jalanin ini, dia bakal jalanin fungsi di dalam sini. Berarti A itu nanti bakal diubah jadi 4, si B bakal diubah jadi 6. Terus nanti dicek apakah A lebih dari B. Karena enggak, berarti hasilnya itu sama dengan B. Berarti hasil itu 6. Nanti dia bakal nge-return hasil. Berarti dia ketika aku manggil ini, dia bakal mengeluarkan integer gitu ya, mengeluarkan integer. Nah, karena dia mengeluarkan integer, berarti aku harus nyimpen integernya ini aku simpen di mana kayak gitu kan. Kalau nggak aku apa-apain, nah aku jalanin coba. Nah, di error. Kenapa? Karena ini di komen dulu deh. Dia bakal ngeluarin integer. Nah, ketika aku run, dia nggak bakal ngeluarin apa-apa. Kenapa? Karena dia ini kan dia mengeluarkan nilai integer, tapi kita nggak simpan di mana-mana. Kan dia integer itu kan dia ada nilainya, tapi harus disimpan dulu kan, disimpan di variabel. Berarti aku bikin variabel ya, integer angka gede, angka terbesar itu. Angka terbesar sama dengan kayak gini. Berarti nanti kan dia si max ini dia bakal nge-return hasil. Returnnya ini bakal dimasukin ke dalam nilai integer, angka terbesar. Nah, terus kalau aku mau nampilin berarti tinggal di printf angka yang lebih gede sama dengan persen D karena dia integer, terus kita keluarin angka terbesar. Nah, coba aku jalanin, aku run, dia bakal keluarin angka 6. Coba aku ganti ya, 6-nya jadi 12, berarti dicek, berarti A-nya itu 4, B-nya itu 12. Oke, aku jalanin, angka lebih gede itu 12. Terus kalau aku masukin 32, aku run, angka lebih gede itu 32. Itu benar ya, berarti ini udah berhasil ngejalanin fungsinya. Jadi fungsinya itu buat mengeluarkan, membandingkan angka yang terbesar dari inputan A sama B. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini, ini semua ini bisa kita taruh di dalam fungsi main semua isinya. Gini, kontrol, copy, aku paste di sini ya misalnya. Paste di sini. Kan sebenarnya bisa. Aku tab, ya aku komen, tinggal aku masukin integer A sama dengan 32, B sama dengan 12 ini. Terus kita cek hasil sama dengan AB, langsung aku keluarin hasil. Hasil. Aku run, apa ini? Oh, hasil. Angka bilik tiga dua. Nah, sama kan hasilnya? Sama aja kan? Tapi kenapa? Kenapa harus dipisah jadi fungsi? Karena ketika dia semakin banyak fungsi yang kita butuhin, semakin banyak pula ketika kita masukin ke main semua, nanti mainnya bisa banyak, bisa beribu-ribu, dan setiap main ini dia punya berbagai macam fungsi. Nah, supaya dia itu lebih gampang dibaca, lebih mudah dipahami, lebih enak
dijalankan. Makanya kita setiap ada operasi atau setiap ada tugas tertentu itu kita buat fungsi tersendiri. Jadi tinggal supaya apa? Supaya nanti kita tinggal manggil fungsinya. Supaya kita tinggal manggil fungsinya dan di dalam main itu dia tetap main. Jadi dia fungsi utama, cuma ngejalanin fungsi-fungsi yang ada di luarnya kayak gitu. Jadi si main ini tetap clean dan kita bisa masukin ke dalam fungsi lainnya. Jadi spesifik kalau max itu kita pakai fungsi max, terus nanti kalau ada min, berarti kita misal bikin fungsi ya. Fungsi min, berarti dia bakal mengeluarkan nilai terkecil. Jadi aku bikin integer A, bikin integer B, terus di sini kita bikin hasil juga. Terus aku bikin pengecekan, if A lebih kecil dari B, dia Hmm. bakal hasil sama dengan A. Kalau else, jadi hasil sama dengan B. Nah, terus dia bakal nge-return hasil. Nah, ini berarti angka terbesar. Aku bikin lagi integer. Angka terkecil sama dengan min. Berarti 32 sama 12. Sama angkanya. Terus, terus kita print ini angka yang lebih gede. Terus kita print lagi. Di sini angka yang lebih kecil. Jadi ini angka terkecil. Nah, aku run. Angka yang lebih gede 32, angka yang lebih kecil 12 berhasil ya. Oke, kayak gitu. Jadi ini itu untuk penjelasan singkat fungsi. Jadi fungsi itu kita buat spesifik untuk menjalankan satu tugas tertentu. Jadi kenapa kita nggak gabungin ini dalam satu fungsi yang sama? Karena kita kadang butuh satu doang. Kita butuh nyari min doang, kadang butuh nyari max doang. Nggak butuh nyari dua-duanya gitu. Makanya kita spesifik ini buat ini fungsi ini doang, ini buat fungsi ini doang. Nah, coba challenge. Kamu langsung buka Programmis, terus challenge-nya kamu bikin fungsi untuk mengembalikan nilai penjumlahan dari dua angka yang diinputin. Berarti, misal aku bikinin strukturnya ya, berarti integer Hmm. jumlah, itu dia nerima inputan integer dua-duanya, A sama B. Terus di dalamnya sini dia bakal nge-return penjumlahan dari kedua A sama B. Nah, gimana coba? Kamu coba. Coba kirim ininya Kak Oh iya, lewat anu dulu. copy semua ya. Aku taruh di sini, di ini kah? Oke, di chat ya. Udah Kak. Oke. Udah kah? Coba share screen. Disuruhnya tadi ngapain? Bikin fungsi buat
nge-return penjumlahan dari dua, dua parameternya ini, integer jumlahnya. Jadi dia nanti Return nge-return penjumlahan dari A sama B. jumlah, bikin fungsi dari penjumlahan A sama B. A sama B. Bikin fungsi buat mengembalikan nilai penjumlahan A sama B. Ini pakai if else apa pakai yang ini? INT angka terbesar itu, Pak. Terserah, yang penting nanti dapat ketika kamu panggil fungsinya. Berarti kamu bikin eh, eh, kamu bikin integer dulu di situ deh. Integer penjumlahan gitu misal di bawah Hmm. angka terkecil itu. Terus nanti kamu panggil fungsinya jumlah 32,12. Nanti integer yang kamu buat tadi nanti nyimpen nilai 32 ditambah 12 berarti 44. Mirip kayak max sama min tapi lebih gampang. Kalau max sama min kan ada percabangan. Kalau yang penjumlahan kan tinggal dijumlah. Hmm. Tapi nggak ada ketentuan A lebih dari B atau A kurang dari B Ya kan gitu kan? tinggal ditambah doang. Oh, kayak misalnya apa nih Kak? Ini aku belum Hmm? nggak? Kan, Kamu bikin variabel dulu buat nyimpen hasilnya di fungsi main. Di fungsi main kamu bikin variabel di bawahnya angka terkecil itu. ini. Ya, di bawahnya kamu bikin integer. Integer misal namanya angka underscore jumlah gitu. Ya, itu sama dengan jumlah terus parameternya itu 32 sama 12. Hmm. Nah, udah. Terus nanti pokoknya angka jumlah itu coba print dulu angka jumlah. Tulis printf dulu. Printf juga di bawahnya printf angka lebih kecil. Terus jumlah kedua angka, tulis jumlah kedua angka sama dengan persen %d. Terus itu mengacu ke angka jumlah underscore-nya. Nah, berarti kan tinggal masukin ke dalam fungsinya kan. Fungsinya kan belum kamu kasih apa-apa. Nah, dia nggak Hmm. ngeluarin, itu di dalam situ berarti kan harus dikasih sesuatu di dalam fungsi angka integer jumlah itu yang di atas itu, yang di atasnya integer main itu, Ini. di bawahnya integer min Hah? itu, Min. atasnya integer main itu kan ada fungsi jumlah.
Enggak, itu fungsi max, itu fungsi min di bawahnya yang gue buatin kosongan itu. Bawah, 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 bawah. Nah, itu yang Oh length. ini. Gimana supaya di dalamnya itu nanti nge-return jumlah A sama B. Berarti INT hasil gitu kan? Enggak nih, nggak tahu. INT hasil. Jumlah kan? Apa itu? Ini disuruh Coba ngapain? nge-return, Jumlah. return jumlahnya. Jumlah, penjumlahan A sama B. Oh, NT jumlah. Ini kah? Terus bikin if lagi gitu. Terserah. Pokoknya hasilnya nanti 44. Hmm. Apa ya? Kok jumlahin? Masih 12. Apa itu? Terus 12. Jumlah kedua angkanya kan masih 12. Harusnya kan 44. Kok gini sih? Nggak. Apa ya? Di dalam fungsi itu, supaya dia bisa mengembalikan nilai, berarti kita harus kasih return di paling akhir. Kayak coba kamu lihat fungsi max itu. Dia kan ada return hasil. Nah, hasil itu didapat dari mana? Dari percabangannya.
Ya, 20 Coba lihat fungsi max yang atas. Nah, fungsi max. Nah, di fungsi max ada kita bikin integer hasil buat nyimpan hasilnya. Nah, hasilnya didapat dari mana? Dari percabangan. Dia ngecek kalau A lebih gede dari B, hasilnya itu A. Kalau enggak, hasilnya itu B. Nah, kita kembaliin nilai hasil. Nah, kalau penjumlahan berarti gimana? Gini berarti. Hasil. Ini yang dapat dari mana? Hah? Hasilnya didapat dari mana? A ditambah B. Coba. Ini gimana ya caranya? Hmm, Kenapa pakai if? enggak deh. T hasil sama dengan Hmm. Katanya A tambah B. ya A tambah B. Terus, Udah. cara membalikannya gimana? Cara mengembalikan nilainya. Kalau mengembalikan tuh pakai if atau pakai ini sih? Pakai Saya return. bingung. Pakai return. Oh, berarti tinggal return. Hmm. Return. Gini. Coba, jumlah kedua angka sama dengan 44. Hmm. Coba bikin fungsi pengurangan coba. Bikin fungsi baru di Di bawahnya. bawah. Ya, Nanti apa ini pengurangan baru? bebas. Nama kan bebas. Hmm, hmm, hmm. Di sini berarti Hmm. Kamu panggil di fungsi main. Oke, coba dijalanin. Oke, udah bikin dua fungsi, yaitu fungsi untuk menjumlahkan angka, fungsi untuk mengurangkan angka. Oke, mm-mm. aku lanjut ya. Ya. Jadi kita review lagi. Fungsi itu dia punya tipe datanya, tipe returnnya. Berarti setiap fungsi itu dia punya return. Berarti ini tuh wajib ada return. Kayak fungsi main nih. Ini dia harus ada return. Returnnya itu berapa? Ya kita atur aja mau apa yang kita kembaliin. Nah, kita kan pengen menjumlahkan A sama B. Ya udah, kita jumlahin. Kita bikin variabel, misal namanya integer. Integer hasil itu A ditambah B. Karena ini udah integer kan, udah benar sesuai, berarti tinggal kita return hasilnya. Berarti nanti ketika kita panggil fungsi jumlah, di sini ketika kita panggil fungsi jumlah, misal 30,10, berarti dia bakal mengeluarkan nilai
penjumlahan dari A tambah B atau 30 sama 10. Karena dia mengeluarkan sesuatu, maka kita harus simpan di variabel. Jadi kita bikin variabel angka jumlah misal kayak gini. Terus ini juga bisa kita sederhanain karena kan hasil ini kan dia buat menyimpan A tambah B. Nah, A tambah B ini kan udah integer kan. Jadi ya tinggal kita return A ditambah B kayak gini. Nah, kita kasih kurung biar menandakan satu operasi kayak gini. Berarti tinggal kita return A tambah B. Coba kita cek. Harusnya bisa. Printf, printf jumlah kedua angka sama dengan persen D. Ini angka jumlah. Laporan harusnya bisa. Set. Jumlah kedua angka adalah 40 karena 30 sama 10 kayak gitu. Nah, oke, tadi kan suatu fungsi itu dia mengembalikan suatu nilai, mengembalikan suatu nilai integer. Nah, ketika semisal kita nggak mau nyimpan ke dalam variabel kayak gini, ini kan dia gunanya angka terbesar, angka terkecil, angka jumlah. Ini kan gunanya cuma buat kita ngeprint doang kan. Nah, ketika kayak gitu, berarti kita bisa langsung masukin ke dalam printf-nya. Kayak gini. Printf, misal angka yang angka, angka terkecil gitu ya, angka terkecil dari 45 dan 17 sama dengan persen D, persen D. Nah, tinggal aku panggil fungsinya, berarti angka terkecil itu min ya, min 45 sama 17. Berarti kan min tadi dia mengeluarkan suatu nilai, mengeluarkan mereturn atau mengembalikan nilai. Berarti dia kan dia mengembalikan nilai 4 terkecil dari 17. Berarti dia mengembalikan nilai 17 kan. 17-nya tadi dia disimpan di persen D kayak gitu. Jadi nanti langsung keluar angka terkecil dari 45 dan 17 adalah 17. Kita jalanin. Nah, angka terkecil keluar 17. Jadi kita nggak nyimpan ini di variabel, tapi langsung kita masukin ke dalam persen D-nya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Misal kita cuma butuh buat mengeluarkan nilainya buat kita print doang kayak gitu. Jadi kita langsung eh, ini, kita langsung keluarin nilainya. Itu buat fungsi. Lalu nah, kita lanjut. Nah, ini contoh. Gitu. Contoh kita buat cara berpikirnya aja, kita bikin fungsi max. Terus ini ada hasil. Kalau A lebih dari B dia nge-return A. Kalau enggak ya harusnya ada else ya. Else ya return B. Oke. Terus em, kita langsung masukin di dalam fungsi mainnya, berarti kita panggil. Kita punya X sama dengan 10, Y sama dengan 20. Kita panggil fungsi max X, Y. Kita simpan ke dalam integer namanya besar. Berarti ketika kita panggil besar, berarti dia tuh mengembalikan nilai fungsi tadi, yaitu 10 sama 20 kan yang gede itu 20. Berarti nanti nilainya yang terbesar adalah 20. Gitu. Jadi tadi escape. Ini tadi bisa disederhanain juga yang fungsi ini. Yang mana ya? Ini max ya misalnya. Kita simpan as hasilnya itu di dalam integer hasil. Nah, kita juga bisa langsung. Jadi ketika A lebih dari B, kita return A. Ini. Berarti langsung mengembalikan nilai A. Terus kalau enggak, berarti kita return B. Karena kan A sama B kan juga integer kan. Berarti ya langsung kita return aja. Nggak usah pakai hasil. Karena kan ya hasil kan cuma buat nyimpen nilainya. Nah, ketika kita bisa langsung ya langsung aja. Berarti kita return A, return B. Kalau A lebih dari B, kita kembalikan nilai A. Kalau enggak, berarti kita kembalikan nilai B. Gitu. Karena penulisannya bisa langsung sejajar gini sih, biar lebih pendek juga. Kalau cuma satu line doang. Jadi langsung di satu baris. Kasih spasi. Kalau A lebih dari B, return A. Kembalikan nilai A. Kalau enggak, berarti dia kembalikan nilai B. Atau mengoutputkan nilai B kayak gitu. Oke, next. Hmm,
Ini kita masuk ke argumen dari fungsi, argumen atau parameter. Jadi yang di dalam sini kan tadi aku bilangnya parameter, itu juga bisa disebut sebagai argumen. Nah, di dalamnya itu ini udah belajar pointer ya. Values, pointer, reference. Hmm, belum deh pointer deh. Aku lanjut dulu coba. Lima mulai angin, bagaimana cara fungsi diagram. Mungkin ini belum masuk sini. Kita mulai dari stepnya dulu. Jadi tadi udah bikin, jadi misal aku bikin program begini. Ini masih kosongan, belum ada fungsi lain selain fungsi main kayak gini. Jadi fungsi itu, oh aku jelasin dulu materi tentang scope atau cakupan. Jadi ketika aku bikin suatu fungsi, misal namanya output output string, jadi dia bakal mengeluarkan tulisan. Nah, dia juga bisa nggak punya parameter sama sekali kayak gini ya. Dia nggak punya parameter. Nah, dia tugasnya dia bakal ngeprint f string doang. Misal ini hasil dari fungsi output string ini. Nah, kita mau nge-return apa? Bikin integer. Atau semisal kita, nah gini. Jadi tadi kan aku bilang ketika dia di sini ada tipe data returnnya, berarti returnnya itu harus sesuai sama tipe datanya. Nah, kita juga bisa membuat suatu fungsi yang dia tuh nggak punya return atau dia nggak mengembalikan apapun. Nah, tipe datanya itu namanya bukan integer, bukan float, bukan char, tapi void. Artinya dia nggak mengembalikan nggak mengembalikan nilai apapun. Berarti ketika kita panggil fungsi output string ini output string, ya, output string dia kan nggak mengembalikan nilai ya. Karena dia nggak mengembalikan nilai, berarti kita nggak perlu nyimpen ke dalam suatu variabel karena ya dia nggak ngeluarin nilai apapun. Jadi ketika kita panggil, set, dia cuma ngeprint doang. Ini adalah fungsi output string. Dia ngeprint yang di dalam sini, kayak gitu. Dia cuma ngejalanin yang di dalam sini. Nah, misal aku ada ide nih, aku mau masukin di sini, aku mau masukin char misal, karena itu A. Ini berarti dia parameternya itu char kan? Charnya itu parameter berarti di sini kita bikin parameter char, terus misal namanya itu A, char A. Jadi aku mau keluarin di sini persen C, berarti dia bakal ngeluarin si A kayak gini A. Nah, ketika aku jalanin dia bakal return string sama dengan A. Terus ketika aku ubah di sini B berarti dia bakal berubah jadi B. Ketika aku ubah jadi C, dia bakal jadi C. Nah, ini buat yang cara misal aku mau masukin string ya pasti misal Budi itu dia bakal mengeluarkan kayak salam gitu loh, halo halo Budi gitu ya, berarti halo. Terus ke sini aku mau simpan ke dalam sini, berarti karena string itu dia array, berarti kita bikin kumpulan array kan dicar A, terus dia ukurannya gini. Kenapa kita nggak kasih ukuran? Karena ukurannya dia tergantung sama inputan kita, makanya kita kosongin char A. Berarti kita halo persen S karena dia string, dia mengeluarkan nilai dari A. Coba kita run, set, halo Budi. Ya, tergantung apa yang kita inputkan. Bisa kita inputin no. Nah, berarti dia bakal halo, halo Jono, gitu ya. Halo Jono. Ini fungsi buat, ya aku bikin dulu yang awal tadi. Yang pertama tadi kita belajar fungsi untuk mengoutputkan output string, dia tanpa parameter, dia cuma mengeluarkan printf, dia cuma printf doang. Ini hasil dari output string. Itu kita bikin fungsi, kita ganti nama aja. Salam itu. Salam. Fungsi salam berarti dia untuk menyalami orang yang kita panggil kayak gitu.
Berarti fungsi itu karena dia sebagai fungsi, berarti kita bisa panggil berkali-kali. Misal di sini aku panggil lagi, ini kan tadi udah namanya jadi salam ini. Salam, ini nanti udah jadi salam. Jadi aku misal salam Budi, salam Budi, terus aku bikin lagi salam Anton, kayak gini ya. Nah, ketika aku jalanin, halo Jono, aku kasih enter dulu ya. Di sini aku kasih enter, jadi dia bakal ngeluarin halo Jono, halo Budi, halo Anton. Karena aku panggil salam 3 kali. Gitu. Nah, ini untuk fungsi yang kita nggak butuh dia mengembalikan sesuatu. Berarti fungsinya itu cuma buat mengeluarkan sesuatu atau mengoutputkan sesuatu. Nah, itu kan dia nggak butuh mengembalikan nilai. Ini kan nggak ada operasinya juga kan di dalamnya kan. Jadi kita bisa pakai langsung dan kita panggil tanpa kita masukin ke dalam variabel. Kayak gitu. Terus habis itu aku bakal ajarin jelasin tentang scope atau cakupan. Nah, jadi ketika aku bikin suatu fungsi kayak ini, misal fungsi eh, utama, fungsi utama, dia gak punya parameter, dia kosongan kayak ini. Nah, fungsi utama. Jadi kan sifat fungsi itu dia kan punya tipe data returnnya. Jadi dia integer, berarti dia punya returnnya. Ini aku kasih return. Nol misal karena dia belum ku setting, masih default. Terus dia punya nama, dia punya parameter. Terus dia punya kurung kerawal. Kurung kerawal ini dia sebagai pembatas kode yang ada di dalam sini. Artinya semua yang ada di dalam sini itu nggak bisa diakses di luar kurung ini. Jadi semisal aku bikin integer namanya A, itu nilainya 5. Aku bikin lagi di sini deh, integer A ya. Integer A itu aku bikin integer print A deh, print A. Nah, integer print A, aku bikin variabel namanya A itu nilainya 5. Terus aku print X si A gitu ya, persen D. Terus aku print A, kayak gini. Terus ini aku kasih A sama dengan. Terus yang kedua aku bikin integer print A juga, A2 gitu ya misalnya. Namanya A2. Terus aku bikin integer A juga. A nilainya 7. Terus aku print F, A sama dengan persen D. Ini A juga. Nah, gini. Jadi di dua fungsi ini dia sama-sama punya A. Yang satu A-nya nilainya 5, yang satu A-nya itu nilainya 7. Nah, kenapa kita bisa bikin dua-duanya A? Dua-duanya sama-sama integer. Berarti kita deklarasiin 2 kali, tapi dia nggak error. Kenapa? Nah, coba aku bikin di integerment ya, aku bikin dua. Kayak gitu. Integer A sama dengan misal 6. Integer A sama dengan 9. Nah, ini ketika dijalanin harusnya error. Karena iya, hanya 9 hanya 6. Kenapa? Karena dia mendefinisikan A lagi di dalam satu fungsi yang sama. Nah, sama-sama A, sama-sama aku definisikan lagi. Nah, kenapa yang di atas nggak error? Karena dia itu scope-nya atau cakupannya itu cuma di dalam sini. Berarti ketika aku nulis integer A itu sama dengan 5, berarti A sama dengan 5 itu cuma dikenalin atau cuma diketahui oleh fungsi yang di dalam print A sini doang, sini doang. Sedangkan A sama dengan 7 itu cuma ada di dalam sini doang. Kenapa? Makanya ketika ini A sama dengan 5, ini A sama dengan 7, ini ketika aku panggil ya. Aku panggil print A, terus aku panggil print B. Print B. Print A2, ding. A2, terus aku panggil lagi print A. Print A. Nah, ketika aku jalanin, Print apa print? print, ini kan dia nama fungsinya. Oh, Nah, A sama dengan 5, ini print A yang awal. Terus A sama dengan 7, ini yang kedua. Terus A sama dengan 5. Nah, ketiganya ini dia sama-sama A semua, tapi nilainya beda-beda. Kenapa? Karena yang A yang atas ini, yang aku panggil pertama ini, dia di dalam sini doang. Yang kedua, dia di dalam sini doang. Jadi, walaupun namanya sama, tapi dia ini nggak saling berhubungan karena di fungsi yang berbeda. Kayak gitu. Itu untuk cakupan. Jadi setiap fungsi itu karena dia tuh dibatasin sama kurung berawal, berarti semua yang ada di dalam sini itu dia nggak memengaruhi yang di fungsi lain. Jadi dia sifatnya independen. Jadi kalau aku manggil print A doang, berarti ya dijalanin ini doang. Ini nggak dijalanin kayak gitu. Nah, terus aku
hapus dulu aja. Nah, dia udah bikin beberapa fungsi. Jadi yang pertama ini fungsi nggak perlu return, artinya dia nggak mengembalikan nilai. Jadi dia namanya void. Terus fungsi ini void juga, tapi dia punya parameter. Nanti kita setting parameternya. Terus ada cakupan, artinya sama-sama A, tapi dia nggak mempengaruhi. Kayak gitu. Terus penulisan fungsi. Jadi kan bahasa sih itu dia prosesnya itu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Berarti kalau dari atas ke bawah, berarti ketika aku bikin suatu fungsi di bawahnya main, misal fungsinya namanya integer aku gitu ya, aku doang ya. Jangan integer, aku bikin void aja karena dia nggak mau nge-return sesuatu. Dia mau ngeprint doang, ngeprint tulisan doang. Print f, aku, aku gitu ya. Dia cuma ngeprint gini doang. Nah, ketika aku panggil di sini, aku, aku panggil, kita aku jalanin, set, dia bakal error. Kenapa error? Karena implicit declaration of fungsi aku. Kenapa? Karena fungsi aku itu belum deklarasiin di atas fungsi main. Karena kan dia kalau bahasa sih kan dia baca dari atas ke bawah ya. Berarti dia scan dulu, eh, dia baca dulu integer main ya. Integer main kan dia yang dibaca itu ini. Terus dia ternyata dia manggil aku. Berarti dia nyeken dari atas. Set, 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 sampai sini. Oh, dari atas sampai integer main ternyata nggak ada fungsi namanya aku. Berarti dia nggak error, hitungannya error karena dia nggak nemu fungsi namanya aku. Sedangkan aku tuh ada di bawahnya main. Jadi karena dia udah keburu ngejalanin ini, dia nggak ngebaca yang di bawah sini, makanya dia error kayak gitu. Makanya penulisannya itu harus di atasnya fungsi main. Jadi fungsi main itu diusahain paling bawah karena dia bakal ngebaca dulu dari atas ke bawah sampai ketemu aku. Yang aku jalanin tetap dia normal, aku. Jadi aku manggil fungsi aku kayak gitu. Itu fungsi. Jadi ada void. Fungsi void itu untuk mengeluarkan nilai eh untuk fungsi yang tidak butuh return atau tidak butuh mengembalikan sesuatu. Jadi dia cuma ngeprint doang, jadi ya tinggal kita print doang. Gitu. Nah, sejauh ini ada yang tanyain nggak? Hmm, nggak ada sih Kak Amal. Dan pengembalian ini. Nah, jadi berarti tipe data di sini itu tergantung ini mirip sama tipe data di variabel bisa integer, bisa bisa float, bisa double, bisa long, bisa short, bisa char, bisa misal unsigned integer, unsigned short integer dan sebagainya. Tergantung kebutuhan kita kayak gitu. Misal aku bikin fungsi lagi deh. Fungsi kemarin kita udah belajar apa ya? Percabangan, percabangan bikin ngecek cek misal aku bikin fungsi ya integer. Ini cek cek ganjil. Fungsi ini gunanya untuk mengecek bilangan itu ganjil atau enggak. Berarti dia cuma punya satu parameter karena kita mau ngecek angka ini tuh ganjil apa enggak. Berarti misal integer A gitu ya. Berarti kita mau ngecek integer A ini nanti dia ganjil apa enggak. Berarti kita cek if A modulo 2 itu sama dengan 0, berarti dia kan nggak ganjil ya, berarti dia ngeprint f ini jangan ini angka persen 2 bukan ganjil, persen D-nya kita arahin ke A. Terus kalau enggak berarti kalau else berarti oh ini kan dia cuma punya satu line doang ya, berarti kita bisa rapiin nggak usah pakai kurung-kurungan kayak gini. Nah, else berarti dia ngeprint f angka persen D adalah ganjil, ini A. Nah, oh dia ternyata cuma buat ngeprint doang. Kita nggak butuh mengembalikan nilai. Berarti ini bisa pakai void. Karena dia nggak mengembalikan nilai sesuatu. Nah, kayak gini. Berarti aku memanggil fungsi cek ganjil. Cek ganjil. Kita panggil fungsinya. Parameternya berarti A. A itu kita mau masukin nilai misal 13. Jadi ketika aku jalanin, ini aku komen dulu. Ketika aku jalanin, set angka angka 13
adalah ganjil. Terus ketika aku masukin eh, 34, berarti saya kurang angka 34 bukan ganjil. Kayak gitu. Terus ketika aku masukin 76, jadi ya 76 bukan ganjil. Berarti proses cara kerjanya itu kalau komputer membaca, berarti komputer bakal membaca ini, set dibaca, berarti dia bakal manggil fungsi cek ganjil. Dia ngecek di atasnya ini ada cek ganjil ke, oh ada di sini cek ganjil. Terus dia punya parameter A. A ini kita isi dengan yang ada di sini 70. Terus dia bakal ngejalanin fungsi ini. Kalau 76 di modulo 2 itu habis, berarti angka 76 itu bukan ganjil. Kalau nggak habis, berarti angka 76 adalah ganjil. Gitu. Terus misal parameter ini bisa diisi berapa angka, bisa banyak banget angka sesuai yang kita butuhin, kayak gitu. Terus kalau ini kan ada parameternya, tapi kita kosongin, kira-kira bisa nggak? Aku jalanin, dia bakal error. Kenapa? Karena butuh argumen atau butuh parameter buat diisi di sini. Karena kan ini A ya. Ketika kita mau jalan fungsi ini kan harus ada A buat ngejalanin if-nya ini. Kalau A-nya nggak ada ya nggak bisa dijalanin, error. Makanya ini harus ada isinya 76 kayak gitu misal. Terus misal gimana? Ada yang tanyain nggak di fungsi ini? Apa namanya? Nah, coba kelamaan Oh, aku berarti udah pakai void ya, Kak? apa? Udah pakai void. Void itu tadi gunanya buat apa deh? Ya. Void itu dia ketika fungsi itu nggak butuh return nilai, dia nggak mengembalikan nilai. Kayak ini kan dia cuma ngeprint doang. Jadi ngeprint itu dia nggak mengeluarkan nilai apapun. Paham nggak? Jadi kalau aku gambarin tadi di sini, semisal ada yang kosongan tak? Oke, di sini aja. Misal ada ini fungsi f, misal dia mendapatkan inputan x. Nah, ketika dia mengeluarkan sesuatu atau menghasilkan sesuatu, itu dia berarti punya return atau keluaran. Jadi misal f sama dengan x kuadrat. Jadi x f x kuadrat. F sama dengan x kuadrat. Berarti dia itu bakal mengembalikan nilai dari x kuadrat. Nah, coba eh, eh, aku bikin fungsi di sini, bikin fungsi kuadrat misalnya. Integer kuadrat gitu misal. Jadi kuadrat dia butuh parameter, jangan R, X deh, dan variasi. Berarti kita simpen di dalam integer hasil itu X kuadrat, berarti X kalikan X gini ya. Terus kita return hasil. Nah ini berarti dia mengeluarkan nilai, yaitu mengembalikan nilai hasil. Mengeluarkan itu artinya dia ketika kita manggil ini dia bakal menghasilkan suatu nilai gitu ya. Jadi dia bakal menghasilkan nilai hasil. Hasil itu X dikuadratkan. Nah, ini karena dia butuh return atau karena dia mengeluarkan return, ada returnnya di sini. Jadi, nanti ketika kita panggil, berarti kita simpan Hmm. dulu ke dalam variabel. Misal angka kuadrat itu misalnya ya. Jadi kita panggil fungsi kuadrat. Ini misal 5, 5 gitu aja. 5. Terus aku print f persen d angka kuadrat. Ini aku komen, juga kurang. Ini nanti keluarnya 25. Nah, kayak gini. Ini berarti si fungsi ini dia mengembalikan nilai, yaitu nilai eh, hasil ini. Si hasil ini nanti kita bisa masukin ke variabel, bisa kita ubah, kita olah-olah juga kan di sini. Nah, atau semisal fungsinya itu nggak mau atau nggak butuh nampilin sesuatu, berarti misal print kuadrat gitu namanya. Ini juga sama-sama integer x atau integer y gitu, bebas. Terus ini kita cuma ngeprint, kita bikin integer hasil, integer hasil dengan x kalikan x, terus kita print f hasil kuadrat dari x, berarti persen d adalah persen d.
Yang pertama itu hasil kuadrat dari X adalah hasil. Nah, kayak gini. Kita misal nggak butuh return, kita cuma mau ngeprint doang. Jadi ya udah kita ganti void karena dia nggak nge-return apapun. Ketika kita panggil di sini, ketika kita panggil print kuadrat nilainya 5, ini aku komen, set, dia bakal keluar apa nih error. Oh, X sih Y. Oh, ganti X aja biar nggak error. Nah, ini ukuran dia bakal keluar hasil kuadrat dari 5 adalah 25 kayak gitu. Jadi yang void ini dia nggak ada returnnya karena emang dia cuma ngeprint doang, nggak butuh return. Kalau yang ini kita kasih return, berarti dia harus sesuai dengan tipe datanya. Jadi karena hasil itu integer, berarti tipe datanya itu integer kayak gitu. Void itu dia nggak butuh mengoutputkan nilai. Jadi dia cuma mengoutputkan tulisan doang, misal di dalam fungsinya. Makanya di sini nggak disimpan di dalam suatu variabel. Beda sama yang tadi yang return. Karena return itu ada mengeluarkan nilai, berarti nilai yang dikeluarkan itu kita simpan ke dalam variabel. Coba kamu challenge lagi ya, challenge itu buat sebuah fungsi untuk apa ya? Untuk mengecek apakah suatu bilangan itu habis dibagi tiga. Ini challenge. Ayo. Buat sebuah fungsi untuk mengecek apakah suatu bilangan itu habis dibagi tiga. Perlu ini enggak? Perlu kode ini enggak? Perlu, perlu. Oke, aku tempel di chat. Jadi aku save aja ya. Ini tadi fungsi pertama. Hmm, 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 hmm. Cara nge-save-nya gimana ya? Nggak bisa ya? Ini nggak bisa di-save tuh. Saya tuh bisa. Oh, bisa. Ctrl S. Oke. Ctrl A, Ctrl copy, notepad, plus paste, Ctrl Z. Halaman 57 ini function C. Terus ini array. Array C. Habis dibagi tiga itu berarti pakai modul ya, Kak? Coba. Iya, pakai modul. Bebas, kamu mau tapi ini kayaknya pakai void juga bisa. Jadi kalau dia habis dibagi tiga, berarti tinggal ngeprint F habis dibagi tiga. Kalau enggak, ya udah nggak usah di print F. Jadi sebenarnya fungsi itu ya ya kayak kita bikin di dalam main, tapi tinggal kita pisahin aja di dalam suatu fungsi gitu. Isinya kan sama kan? Isinya tuh kayak di fungsi biasa kayak kita bikin modul biasa, cuman kita pindahin aja ke dalam fungsi baru gitu. Hmm. Gak ada bedanya sebenarnya. Oh, itu gitu langsung.
Gini kah? Dibagi tiga. Ini cek kan. Oh, cek. Cuman kurang satu hal aja. Eh, Tujuannya gitu. dibuat fungsi itu supaya di dalam fungsi main itu lebih rapi, lebih clean. Nah, terus kenapa kamu masukin ke dalam fungsi main? Ya, Fungsinya apa di dalam fungsi main? iya. Berarti buat fungsi lagi. Ya, itu aja. Keluarin aja dari fungsi main. Nanti Hmm. tinggal panggil sampai sampai kurung berapa. Nah, taruh di atasnya. Iya. Nah, nih, gini ya. Hmm. Nah, terus tinggal dipanggil di dalam fungsi main. Di return. Tinggal dipanggil. Dipanggil. Dipanggil ini gimana ya? Di return nol gitu.
nggak dipanggil di dalam fungsi mainnya. Di dalam fungsi main kan belum mengenalin ada fungsi cek habis. Berarti kan tinggal dipanggil aja di dalam fungsi main. Kayak print kuadrat itu kan berarti kan dia manggil fungsi print kuadrat kan di Oh, dalam berarti fungsi kurang di NT hasil ya. di dalam fungsi main. Fungsi main ya, mana fungsi main. Ini. Itu kan dia cuma manggil satu fungsi yaitu Mm-mm. print kuadrat. Nah, kita mau manggil fungsi cek habis dibagi tiga. Dia udah dipanggil di situ. Terus Kita panggil fungsinya. dipanggil fungsinya. Pakai apa ya? Tulis aja nama fungsinya. Kayak print kuadrat itu kan tinggal ditulis aja nama. Oh, gini. Enggak, nama fungsinya. Gini. Terus parameternya kasih berapa? Hmm, ini berapa ya? Tiga. Oh, Eh, parameter empat deh. Hmm, empat tadi. Parameter itu cara menentukannya gimana, Kak? bebas. Kan kamu cuma mau ngecek ya udah. Bebas angka yang mau. Udah kasih titik koma. Tinggal jalanin. Di koma. Gini. Udah tinggal dijalanin. Set. Error apa? Integer mainnya ada dua. Di nomor 103 sama 38. 38. 38. 38. Oh, ini bukan ini. Eh, ya udah sih. Lah. Ctrl Z, Ctrl Z. Hah? Ctrl Z. Oh iya. Oh iya. Komen aja. Komen. Iya. Iya komentar tapi biasanya bisa kok langsung. Kontrol Ah, count. udah. Sebaran. Set. Nah, hasil kuadrat dari yang print kuadrat komen dulu biar kelihatan. Yang di fungsi mana? Komen dulu. Set. Sebaran. Hasil angka 4 tidak habis dibagi tiga. Coba ganti lagi empatnya. Tempat ini. Hmm. Tiga coba. Angka 3 habis dibagi tiga. Coba ganti lagi. Enam. Coba yang gede ya. Coba. Oh iya, masa? 8, 15, 21, 29, 30. Iya, bisa. Nah, masih bingung? Kayaknya masih bingung tuh. Ini ya, aku semari dari awal Ini ya. beneran bisa dibagi tiga? Bisa. Iya. Aku semari dari awal deh. Aku rangkum dari awal biar nggak bingung lagi. Bang, ayo dari awal lagi ya. Ini, kita mulai dari awal. Udah belajar ini ya, udah belajar percabangan ya. Percabangan itu yang, ingat nggak yang mana? Suara aku masuk gak? Halo, halo, halo.
Aman Kak, aman. Oke. Percabangan tuh yang mana ingat nggak? Percabangan. Halo, halo. Halo, Percabangan ingat nggak? Percabangan tuh materi yang mana? yang awal, Yang apa? Yang apa salah satunya? yang if else itu Kak. Namanya if else ya. Oke. Jadi, eh, jadi misal aku ada tugas buat cari hmm, dengan percabangan buat program untuk mengetahui suatu angka itu suatu angka itu habis dibagi 4 atau bukan itu aja ya bukan berarti karena gimana berarti kita bikin A misal kita kasih nilai bebas lah 8 itu ya terus kita kasih pertambangan if A modulo 4 itu habis dibagi 0 jadi kita print angka 4 habis dibagi 4 jadi angka ini tadi A 4 kalau enggak else berarti print angkanya angka A udah habis Hampir mirip nggak sih Kak sama void? hmm? Hampir mirip sama void, cuman kayak lebih diperpendek. Iya nah ini kan yang secara umum ya nah ini kalau kita tulis kodenya di dalam fungsi main nah ini aku rapiin nah kayak gini ada berapa baris 1 2 3 4 nah supaya dia lebih rapi kita kenal namanya fungsi jadi fungsi itu kita buat di luar integer main jadi ingat ya di luar integer main namanya bebas ini aku buat void karena dia cuma ngeprint doang kan berarti void misal habis 4 namanya habis 4 aja habis 4 gitu ya berarti dia pas gini dulu deh nah kita bisa pindah semuanya nih pindah semua ke dalam fungsinya semua aja semua gini master nah ini kan sama semua kan sistemnya sama if-nya else-nya definisinya cuman kita buat di fungsi yang lain gitu kan berarti kan isinya kan sama juga tadi kayak di sini nah cuman berarti ini A-nya itu 8 kita pengen A-nya itu bisa kita ubah di dalam fungsi sini berarti aku kasih di sini parameter parameter itu gunanya supaya nilai si A ini bisa berubah-ubah tergantung apa yang kita kasih nanti jadi ini kasih ini dulu nah berarti A-nya itu kita masukin ke dalam parameter nah kita panggil cara manggilnya tinggal kita sebutin nama fungsinya kayak fungsi utama tuh nyebut habis 4 gitu habis 4-nya nyaut iya gitu nah habis 4 kita kasih ini ada parameter berarti yang mau kita A-nya itu kita mau kasih nilai berapa misal 9 jadi si habis 4 ini dia si fungsi main ini dia manggil fungsi habis 4 A-nya itu kita masukin 9 berarti kalau A-nya 9 berarti kalau nggak bisa dibagi 4 dia bakal ngeprint tidak habis dibagi 4 terang angka apa ini kok ada B sih ah terang angka 9 tidak habis dibagi 4 nah kayak gini atau parameternya ini kita bisa masukin variabel juga berarti kita bikin variabel lagi di sini integer B sama dengan 13 berarti kita masukin B T B ini kan kita jadiin parameter di sini berarti A ini nanti nilai A itu sama dengan B di sini yang kita masukin jadi kalau kita jalanin angka apa error lagi oh titik koma sekarang angka 13 tidak habis dibagi 4 jadi karena kita udah pisah jadi fungsi yang berbeda kita bisa panggil berkali-kali jadi sifatnya fungsi itu bisa kita panggil berkali-kali kita bisa panggil lagi habis 4 tapi sekarang kita buat jadi misal 20 pokoknya di dalam sini itu harus integer ya dipisah variabel yang penting integer atau langsung angka asli juga bisa terus habis 4 lagi habis
habis 4 di sini itu dia misal 4 3 7 8 7 5 1 2 3 4 gini. Nah, ini kasih enter aja. Ini kasih enter. Nah, ya aku jalanin. Berarti dia manggil fungsi habis 4 3 kali. Berarti dia keluar 3 kali. Angka 13 nggak habis. Angka 20 habis. Angka ini nggak habis. Kayak gitu. Nah, kalau ini kita taruh di dalam tadi di main. Berarti kan dia harus kita tulis ini berkali-kali kan. Sampai 3 kali, 4 kali gitu kan. Nah, tapi kalau kita pisahin kayak gini. Dia cuma perlu kita panggilin doang lebih rapi. Makanya tadi gue bilang kita bisa bikin lebih rapi, lebih clean dengan cara kita masukin ke dalam suatu fungsi lain. Kayak gitu. Jadi sebenarnya isinya itu sama, logikanya itu sama kayak yang kita tulis di dalam fungsi main, tapi dia dipisahin supaya lebih rapi. Nah, dia penulisannya juga gini sama kayak fungsi utama fungsi main kayak gitu. Terus, nah, berarti kan kalau ini kan tadi bisa aku isi dengan suatu variabel, berarti aku bisa juga bikin variabel lagi, misal c. C ini bisa aku pakai scan f, berarti nilainya nanti tergantung inputanku. Persen D, dia C. Ini dia aku manggil habis 4 sempat dia dengan parameternya itu C. Berarti ketika aku jalanin set nih, aku bisa masukin nilainya misal 47. Nah, apa kok semut mesin volt. Dedet, dedet, dedet. Oh, dan C nya lupa ya. Kan F jangan lupa pakai dan. Jalanin. Nah, berarti diminta masukin, aku masukin 47. 47 tidak habis dibagi 4. Terus aku run lagi, aku masukin 99. 99 tidak habis dibagi 4 gitu. Ini bisa real time, berarti tergantung yang kita inputin kayak gitu. 90 tidak habis dibagi 4. Terus angka 120, terus 20 habis dibagi 4 dan sebagainya. Gini, terus dibagi 4 kayak gitu. Jadi fungsi itu mirip sama, pokoknya dia tuh enggak, kita cuma belajar ini penulisannya dan logikanya di dalamnya itu dia sama kayak yang kita tulis biasanya, ya if kayak gini, else juga kayak gini. Terus tinggal kita belajar yang namanya parameter. Berarti parameter ini gunanya supaya kita bisa ngubah nilainya di dalam fungsi main. Jadi kita bisa panggil berkali-kali dan nilainya itu tergantung apa yang kita masukin kayak gitu. Kayak ini bisa kita masukin berkali-kali kayak gitu. Nah, ini fungsi secara umum. Nah, sampai sini dulu ada yang tanyain nggak? Tanya, tanya yuk. Nanti bingung. Sebelum kasih tugas. Hmm, enggak sih Kak aman. Beneran aman ya. Tapi nggak tahu kalau ya. Terus ini fungsi void karena dia nggak butuh return. Nah, terus semisal apalagi yang perlu aku sampaikan. Nah, jadi aku bilangnya itu semua fungsi ini harus ada di atasnya fungsi main karena supaya dia bisa kebaca. Tapi ada bisa juga trik, kita bisa simpan ini di bawah sini, di bawah fungsi main dengan syarat, dengan syarat ya. Kita definisiin lagi fungsinya, kita sebut namanya di atas ini. Ini di sini kita nyebut namanya doang. Begini. Kita sebut namanya, parameternya, sama tipe datanya. Coba aku juga lupa apa harusnya. Oh, bisa normal ya. Masukin 75. Nah, keluar secara normal. Jadi kita bisa simpan di bawah sini kalau kita mau. Terus ininya tinggal kita definisikan void sempat tidak cepat. Gitu. Berarti ini kebaca. Jadi si integer main ini tetap bisa ngebaca. Oh, ada ini. Berarti dia bakal nyari ini kelanjutannya di mana. Berarti dia nge-scan lagi sampai bawah sini. Kayak gitu. Makanya kita Loh kasih Kak, ya itu kok cuman INTJ Kak? Kok mana? tiba-tiba itu yang Ini bawahnya INT. kita pakai scan F buat nyebutin nilainya. Oh, jadi Makanya pas waktu dianya masuk ke main itu, mm-mm.
Dipanggil lagi gitu maksudnya. Oh Apanya? gimana? Coba. Coba apa? Coba ukuran ya. Set. Nah, ini kan dia keluar tiga ya. Ini tuh habis 4 yang B 13 ya. Ini angka 20 ini habis 4 yang parameter 20. Ini ini habis 4 yang ini parameter buahnya ini. Ini ada ada mana? Ini ada kursor klip ini kita bisa nginputin nilai. Nah, kenapa ada kayak gini? Karena kita pakai scanf buat nginputin nilai si C. Itu kan dia nunggu inputan kita kan. Jadi kita inputin misal 210, kita enter. Nah, baru jalan ini kita manggil fungsi habis 4 yang C. Tergantung inputan Oh, kita. 210 kita habis 24. tadi bedanya sama tadi apa? Yang tadi yang mana ya? Ini Yang, sama ya. Tadi ya kamu buat tadi ya. Tiga tadi ya. iya, Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. oh sama aja. Sama aja. Misal aku bikin tadi kan aku apa ya? Max ya, fungsi max ya. Misal aku bikin integer A sama B. Terus aku scan nilai A sama B ya. Scan F persen D persen D. Ini buat nge nilai A sama nilai B. Dan A dan B. Terus aku bikin suatu fungsi di sini. Fungsinya itu max tadi kayak tadi. Integer A, integer B. Jika A lebih dari B, dia bakal mengembalikan nilai dari si A. Kalau else, dia bakal mengembalikan nilai dari si B. Kayak gini, gini doang, simpel. Jadi dia ngecek kalau A lebih dari B, dia bakal ngeluarin nilai A. Kalau enggak, dia bakal kembaliin nilai B. Jadi dia ngecek yang paling gede yang mana, aku keluarin. Gitu. Aku kembaliin, aku Oke, oke. outputin, aku kasih lagi ke main kayak gitu. Jadi ketika aku manggil fungsi max, jadi dia ngasih balik ke aku suatu nilai gitu kan. Jadi aku manggil max A, B, jadi aku simpan ke dalam suatu variabel. Variabelnya ini angka max gitu misalnya. Jadi A sama B-nya itu aku dapat dari inputan, terus aku proses pakai fungsi max dengan parameter A sama B tadi. Terus tadi nilainya aku simpan ke dalam fungsi angka max. Terus aku keluarin Mak- angka yang lebih gede dari 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 persen dari A dan B A sama dengan persen D juga. Yang pertama itu A, yang kedua itu B, yang ketiga itu angka max. Nah, coba aku jalanin ini aku komen dulu. Set, ukuran oke. Oke, udah ada B. Ini aku komen Boleh juga. tutup ya? Akuran. Nah, dia minta masukin A sama B, berarti A-nya itu misal 24, B-nya itu 46. Coba. Set. Angka yang lebih gede dari 24 dan 46 adalah 46. Aku bikin lagi. Ah, itu kakak Max sama. 9. Set. Nah, angka yang lebih gede dari 7 dan 9 adalah 77. Kayak gitu. Ya. Jadi ini, kayak gini. Apa dia pakai integer? Karena dia butuh more return nilai. Pokok ibaratnya return itu kayak output output gitulah, outputan dari suatu fungsi itu. Jadi kalau aku di main ini ibaratnya fungsi utamanya. Kalau dipanggil kayak ini dia kan manggil kan. Ini tuh disebutnya manggil. Berarti dia manggil fungsi. Nanti dia bakal returnkan ini. Jadi dia ngebalikin nilai ini. Kalau A lebih gede dari B berarti dia bakal ngebalikin nilai A. Nah, nilai A ini disimpan ke dalam variabel max gitu. Jadi, ini kan tadi berarti kan A, B. A-nya itu tadi kan aku 77, B-nya itu 9. Berarti max 779. Berarti nanti dia ngembaliin nilai 77 kan. Berarti ya ini sama aja kayak nulis ya gini 77. Karena si max tadi dia ngembaliin nilai 77 Oke. gitu. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Aman Kak, udah. Oke, karena aman aku kasih tugas kecil-kecilan.
Oke, yang berkaitan sama itu kan? Ya dong. Tugas 7 dasar pemrograman. Nomor 1, buatlah fungsi. Ini soalnya mirip soal kemarin, cuman diubah dalam bentuk suatu fungsi gitu. Fungsi untuk mengecek bilangan prima. Udah kan, udah pernah kan gue tanyain ini. Tapi dulu itu di Kalau dalam udah yang if if else, tapi di dalam fungsi men. Itu sekarang tinggal masuk dalam fungsi fungsi baru. Terus buatlah fungsi untuk mengeluarkan tulisan halo nama saya kira halo, halo selamat deh. siang, di mana nama itu eh, tergantung apa yang kita inputkan. Oh ya ya. Paham kan? Yang ketiga, ini ketiga-tiganya ini boleh dalam satu kode yang sama ya. Tuh. Terus yang ketiga, buat suatu fungsi untuk hmm, mengeluarkan urutan angka untuk user menginputkan nilai, menginput angka n ke n, fungsi akan mengembalikan meng- mengeluarkan urutan angka dari n sampai nol. Itu, udah tiga aja. Contoh, kasih contoh contoh yang pertama ya. Contoh yang nomor 1, input input sama misal inputnya itu 9, berarti outputnya itu 9 bukan bilangan prima. Tahu kan maksudnya input output? Berarti input itu yang di sini yang kita masukin tadi kayak gini. Berarti inputan yang kita masukin. Misal 88 sama 7 ini berarti input. Nah, ini berarti output, yang keluar ini berarti output kayak gitu. Terus yang nomor 2, input Anton, outputannya halo Anton, selamat siang. Nomor 3, inputnya misal 7, berarti outputnya 7 6 5 4 3 2 1 0. Dah, dah nomor 3 soal doang. Aman, aman, aman. Nih, Kak. Buset dulu. Nah, terus yang tadi yang di programnya kakak itu sekalian deh. Ya, semuanya aku kirim. Udah aku masukin di itu, di drive kok. So, Oh ya oke. PDF. Hmm. Ini kayaknya di modul juga ada deh materi ini. Lebih agak jelas sedikit. Hmm, Misi. oke.
Udah, ada yang tanyakan? Berarti besok Jangan. kuis Alin, Jumat Ya, FGD seperti biasa. kuisnya berapa soal? Berapa ya? Kayak kemarin Berapa deh. kak? Iya. Kayak kemarin deh. Kemarin berapa sih? 20 ya? 20. 20 kan Alin. cuma iterasi doang kan? Nyambung kan? Ibaratnya satu soal itu. Iya. Iya, Tapi, yes. beda 15 deh. Jadi, oh, kuisnya 20. 20 apa 15? Oke, 20 apa 15? 15. Oke, 15 aja kalau gitu. Bahas 15. 15. Alin. Oh, Oke. gampang kok. Determinan sama determinan sama apa sih satunya? Vektor ya? Apa ya? Determinan sama vektor. Vektor Vektor, kan ya. gampang. Oke deh. 15 deh kalau gitu. Oke. 15 tapi baginya 6 kali 6 90 kali 7 105. Ya udah 15 deh. Oke. Terus satunya seslab modul modul berapa ya? Perulangan, modul perulangan. Terus Ya, ahad kenapa kak? Sabtu seslab modul perulangan, dashboard. Ahadnya praktikum. Kenapa kak? Ya, Halo? dengeran tak? Tes tes tes. Halo 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 halo. Nggak masuk tak? Halo halo. Tes 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 tes.